Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan my channel Kimia itu Mantap. Oh ya, pernahkah kalian melihat kemasan botol sirup obat di mana dosis untuk anak-anak akan berbeda dengan dosis orang dewasa? Hal ini akan berpengaruh terhadap konsentrasi obat itu dalam darah. Nah, konsentrasi ini akan berpengaruh terhadap efek dan khasiat obat tersebut pada masing-masing orang. Nah, apa itu konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan itu merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Di sini kita jelaskan dulu. Larutan yang mengandung zat terlarut banyak disebut dengan larutan pekat, sedangkan yang mengandung sedikit zat terlarut disebut encer. Nah, sekarang kita akan masuk pada konsentrasi larutan, yaitu tentang kemolaran. Apa itu kemolaran? Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Ingat ya, tiap liter larutan, bukan pelarut loh. Kemolaran dinyatakan dengan lambang M dan satuannya adalah mol liter pangkat -1. Kemolaran dirumuskan dengan M besar sama dengan N per V atau mol per volume. Sekarang kita lihat contoh perhitungan molaritas. Misalkan 0,25 liter larutan urea CONH22 kali dibuat dengan melarutkan 3 gram urea dalam air. Massa molekul relatif urea adalah 60. Nah, ditanya di sini berapa besar molaritasnya. Pertama-tama kita hitung dulu jumlah mol urea, di mana kita sebelumnya sudah paham bahwa mol itu adalah massa per mR, yaitu 3/60 sama dengan 0,05 mol. Sehingga molaritas larutan dirumuskan dengan M sama dengan mol per volume, yaitu molnya tadi 0,05 dibagi dengan 0,25 sama dengan 0,2 molar. Jadi molaritas larutan tersebut adalah 0,2 molar atau 0,2 mol per liter. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita masuk pada konsentrasi larutan yang kedua, yaitu kemolalan yang dilambangkan dengan M kecil. Apa itu kemolalan? Kemolalan menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Pelarut ya, bukan larutan. Kemolalan dinyatakan dengan lambang M kecil dan satuannya adalah mol kilogram per -1. Kemolalan dilambangkan dengan rumus N per P. N itu adalah mol, P itu adalah pelarut. Jadi P itu adalah massa pelarut dalam kilogram. Bisa juga dirumuskan dengan M sama dengan mol kali 1000 per massa pelarut. Oke, sekarang kita lihat contoh dari perhitungan molalitas larutan. Misalkan 10 gram natrium hidroksida atau NaOH dilarutkan dalam 2 kg air. Massa molekul relatif NaOH adalah 40. Berapakah molalitas larutan tersebut? Oke, kita lihat sekarang. Pertama-tama kita hitung dulu jumlah mol NaOH, di mana mol itu massa per mR, di mana massanya 10, mR-nya adalah 40, jadi massa molnya adalah 0,25 mol. Setelah itu baru bisa kita cari molalitas, yaitu dengan rumus
mol per massa pelarut. Molnya tadi 0,5, massa pelarutnya adalah 2 kg. Sehingga didapatkan molalitasnya adalah 0,125 molar. Jadi molalitas larutan NaOH tersebut adalah 0,125 molar. Gimana? Paham kan? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Oke, konsentrasi larutan yang berikutnya adalah fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Fraksi mol atau X menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jadi larutan itu terdiri dari pelarut dengan zat terlarut. Jika jumlah mol zat pelarut adalah NP dan jumlah mol zat terlarut adalah NP, fraksi mol pelarut dan zat terlarut adalah sebagai berikut. X pelarut sama dengan NP per NP tambah NP, sama dengan fraksi terlarut sama dengan NP per NP tambah NP. Hubungan fraksi pelarut dengan fraksi terlarut yaitu XP tambah XT sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat aplikasi soalnya. Misalkan suatu larutan yang terbuat dari 5,85 gram garam dapur, di mana MR-nya adalah 58,5, dilarutkan dalam 90 gram air yang MR-nya 18. Maka fraksi mol garam dapur dan fraksi mol air dapat dihitung dengan cara berikut. Nah, tentunya kita pertama-tama hitung dulu mol garam dapurnya, yaitu di mana rumusnya tadi adalah mol per mr, massa per mr. Masanya adalah 5,85 gram, sementara mr-nya 58,5, maka nilai molnya adalah 0,1 mol. Mol air yaitu 90 gram per 18 sama dengan 5 mol. Setelah didapatkan mol pelarut dan mol terlarut, maka baru kita bisa cari fraksi mol garam dapur atau fraksi mol terlarut, sama dengan Ng per Ng tambah Na, yaitu 0,1 per 0,1 tambah 5, nilainya sama dengan 0,0196. Nah, kalau fraksi terlarut sudah didapatkan, maka untuk mendapatkan fraksi mol air atau pelarut tinggal dikurangkan tadi 1 kurang 0,196, nilainya adalah 0,9804. Gimana? Sampai sini paham kan? Nah, kita sudah tadi bahas soal tentang menentukan kemolaran, kemolalan, dan fraksi zat. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.